Kejagung jemput paksa tenaga ahli Kominfo terkait korupsi BTS. Pada hari ini, sekitar jam 12 siang tadi, kami menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum yang sedang bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait dengan adanya dugaan perbuatan seseorang yaitu WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan. Saya diperiksa 2 kali, Yang Mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga, Yang Mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul, Yang Mulia. Berapa kali saudara akui menerima uang dari Bu Epi? Berapa kali? 20 kali, Yang Mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik? Saya kurang paham, Yang Mulia. Maaf. Di keterangan saudara di BAP ini saudara akui saudara menerima di dalam BAP. Iya, keterangan yang di BAP, Yang Mulia. Kenapa saudara sekarang mencabut keterangan itu? Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya memang tidak ada, saya tidak pernah menerima, Yang Mulia. Tidak terjadi penerimaan. Betul, Yang Mulia. Terus kenapa kok bisa ada tanda tangan saudara di situ? Ya, itu karena kekhilafan saya, Yang Mulia. Saya saudara, anu aja lah, pikir-pikirlah. Betul, Yang Mulia. Pikir sebelum memberikan bantahan-bantahan itu. Atas informasi tersebut, kami segera melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik kami untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang bersangkutan pada saat tahap penyidikan telah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Dan setelah kami yakin bahwa keterangan tersebut adalah benar, maka pada hari ini yang bersangkutan kami jemput paksa untuk dilakukan pemeriksaan, dan atas tindakan tersebut kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap. Tiba-tiba saudara tidak mengakuinya lagi di persidangan ini. Kenapa, Pak? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Yang Mulia. Segampang itu mencabut keterangan, Pak. Apa alasannya kalau umpamanya? Apa alasan saudara mencabut keterangan saudara yang berbeda dengan keterangan di dalam BAP penyidikan? Apa alasannya, Pak? Biar kami tahu apa alasannya. Alasannya karena memang saya tidak pernah terima, Yang Mulia. Kenapa saudara terangkan di dalam BAP-nya seperti ini? Ya, itu murni kesalahan saya, Yang Mulia. Kemarin itu memang situasinya memang saya merasa agak tertekan gitu, Yang Mulia. Tertekan? Agak tertekan secara pribadi, Yang Mulia. Tertekan pribadi lalu saudara ngomong aja sesuka. Itu kan keterangan saudara itu kan sama lah dengan keterangannya Bu Epi. Gimana sih? Kejaksaan Agung menangkap tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Walbertus Natalius Wisang usai beraksi di Pengadilan Tipikor dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo Selasa 19 September 2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan Walbertus ditangkap atas dugaan memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara paksa keterangan sebelumnya saat proses penyidikan kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kami menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor terkait dengan adanya dugaan pembuatan seseorang yaitu NW. Kami menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum yang sedang bersidang di Pengadilan Tipikor terkait dengan adanya dugaan perbuatan seseorang yaitu WNW
atau Walbertus yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal 21 atau pasal 22 UU Tipikor, yaitu memberikan keterangan tidak benar dan mencabut tidak sah keterangan yang ada di persidangan, kata Kuntadi di Kejaksaan Agung. Kuntadi mengatakan pihaknya pun langsung memeriksa para penyidik yang memeriksa Walbertus pada tahap penyidikan. Hasil pemeriksaan menyidik bahwa pemeriksaan terhadap Walbertus dalam tahap penyidikan telah benar dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Setelah kami yakin keterangan tersebut adalah benar, maka pada hari ini yang bersangkutan kami jemput paksa, ucap Kuntadi. Aksi jemput paksa yang dilakukan penyidik guna melakukan pemeriksaan terhadap Walbertus. Atas tindakan tersebut kami memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap apakah yang bersangkutan memenuhi syarat melakukan tindakan pidana pasal 21 atau 22, tutur Kuntadi. Kuntadi memastikan saat ini status Walbertus masih berkapasitas ditangkap, belum kami tetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan hari ini apabila telah cukup alat bukti maka akan segera kami sikapi, kata Kuntadi. Walbertus menjadi saksi kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station. Walbertus menjadi saksi kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station atau BTS 4G bakti Kemenkominfo untuk terdakwa Johnny J. Plate. Dalam persidangan, Walbertus membantah menerima uang aliran dana dugaan korupsi kasus itu. Saya nggak pernah menerima uang atas dasar yang disampaikan di BAP, itu tidak benar karena tidak terjadi demikian, kata Walbertus saat bersidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 19 September 2023. Dalam perkara ini, Kejagung sebelumnya menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus-kasus dugaan korupsi base transceiver station 4G bakti Kominfo. Ketiga tersangka itu yakni Kepala Divisi Lasmil dan Bahul Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Variandi Mirza, pejabat membuat komitmen Bakti Kominfo Elvano Hatorangan, dan Direktur Utama PT Sunshine Exindo Jemi Suciawan. Selanjutnya ketiganya akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan, tutur Kuntadi. Ketiga tersangka juga dijerat dengan pasal 23 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 18 Junto pasal 54 ayat 1. Kasus korupsi ini bermula ketika Bakti Kominfo ingin memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan ada indikasi secara terpaksa. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan ada indikasi para tersangka merekayasa proses sehingga dalam pengadaannya tidak ada terjadi persaingan sehat. Bakti merupakan unit organisasi non-seleon di lingkungan Kominfo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Bakti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dan dipimpin oleh direktur utama. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8 triliun. Angka tersebut merupakan hasil analisis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kerugian berupa biaya kegiatan penyusunan, kegiatan pendukung, make up, harga, dan pembayaran BTS yang belum terhubung.